Jambu mete merupakan salah satu jenis buah yang berasal dari Brasil Tenggara. Tanaman ini dibawa oleh pelaut Portugis ke India sekitar 400 tahun yang lalu, kemudian disebar ke negara-negara yang beriklim tropis dan subtropis. Jambu mete memiliki puluhan jenis varietas yang berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, merah, kuning, merah muda, hijau kekuningan, dan juga hijau. Tanaman jambu mete merupakan komoditi ekspor yang banyak manfaatnya mulai dari akar, batang, daun, dan buahnya. Selain itu, biji jambu mete dapat digoreng untuk makanan yang bergizi tinggi. Mete merupakan biji yang memiliki karakteristik dengan bentuk melengkung dan dapat dimakan. Biji jambu mete tinggi akan kandungan minyak dan memiliki rasa khas serta kaya akan kandungan protein yang berkualitas premium. Biji mete ini banyak dikonsumsi sebagai makanan, baik dikonsumsi secara langsung maupun diaplikasikan dengan produk makanan lainnya. Di video kali ini, Agrozin ID akan membahas tuntas tentang jambu mete. Jambu monyet atau jambu mete merupakan salah satu jenis tanaman yang berasal dari suku Anacardiaceae. Hasil jambu mede yang banyak dikenal adalah kacang mete. Banyak orang yang membudidayakan jambu mete ini, namun saat ini orang yang melakukan budidaya tanaman ini sudah mulai langka. Dengan begitu, Sobat Agro masih berpeluang besar dan dapat menjadikan budidaya jambu mete ini sebagai prospek peluang bisnis yang menjanjikan karena tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Tanaman jambu mete dapat tumbuh baik di dataran tinggi maupun dataran rendah dengan ketinggian sekitar 1-1200 mdpl, memiliki suhu ideal sekitar 15-35 derajat Celcius, memiliki curah hujan sekitar 1.500-2.000 mm per tahun, dan memiliki kelembaban udara sekitar 60% hingga 80%. Dan jenis tanah yang baik untuk menanam jambu mete adalah jenis tanah berpasir, lempung berpasir, dan ringan berpasir dengan pH atau derajat keasaman tanah sekitar 5,5 sampai 7,3. Tanaman jambu mete sangat menyukai sinar matahari dan tahan berada di daerah kering. Apabila tanaman jambu mete kekurangan sinar matahari, produktivitasnya akan menurun dan tidak mau berubah. Lahan yang akan ditanami jambu mete harus terbuka dan terkena sinar matahari penuh. Tanah dibajak atau dicangkul sebelum musim hujan, dibuatkan parit-parit drainase. Berikan juga pupuk kandang sebelum penanaman dan pemupukan kembali dilakukan saat tanaman masih kecil 3 kali setahun. Buatlah lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 x 30 atau 50 x 50 x 50 dengan jarak antar lubang tanam sekitar 6 x 6 meter hingga 12 meter x 12 meter. Jika lubang yang telah dibuat, selanjutnya didiamkan atau dibiarkan terbuka selama kurang lebih 4 hari. Setelah itu, tutup kembali lubang dengan tanah galian yang tercampur dengan pupuk kandang. Beri tanda pada lubang yang telah ditutup agar pada saat akan melakukan tanam akan lebih mudah ditemukan. Bibit jambu mete dapat diperoleh dengan memperbanyak melalui cara generatif atau biji atau cara vegetatif seperti cangkok, okulasi, dan juga penyambungan. Jika bibit dan lubang tanam sudah siap, selanjutnya lakukan penanaman. Lepaskan polybag semai dari bibit dengan hati-hati agar media semai dan akar bibit tidak rusak. Kemudian masukkan bibit dalam lubang tanam, lalu timbun kembali dengan tanah galian lubang dan padatkan. Jika penanaman selesai, selanjutnya lakukan penyiraman secukupnya dan beri penyangga pada tanaman agar tidak mudah roboh. Penyiraman ini dilakukan secara rutin sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Penyiraman tersebut dilakukan secukupnya saja, jangan sampai menggenangi tanaman.
setelah berumur 3 hingga 4 tahun atau buah telah berumur 60-70 hari sejak pembungaan, jambu mete dapat dipanen untuk pertama kalinya. Buah yang siap panen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kulit buah semu telah berwarna kuning, orange, atau merah, tergantung varietas jenisnya. Kulit biji berwarna putih keabuan dan mengkilat. Ukuran buahnya pun semu lebih besar dari buah sejati. Ada dua cara pemanenan jambu mete ini, yaitu cara lelesan dan cara selektif. Cara lelesan ini adalah cara pemanenan dilakukan dengan cara membiarkan jambu mete yang telah tua matang di pohon dan setelah matang jatuh sendiri, atau digoyangkan agar buah yang telah matang bisa jatuh. Nah, cara yang kedua adalah cara selektif, yaitu pemanenan yang dilakukan secara selektif dengan memilih dan memetik buah yang telah matang dari pohon. Adapun tahapan pengolahan mete, yaitu pengolahan gelondong menjadi kacang mete, dimulai dengan pemilihan gelondong, penjemuran, pengupasan, penyangraian, pelepasan testa, sortasi, penjemuran atau pengeringan, dan diakhiri dengan pengemasan. Yang pertama, dilakukan proses grading, yaitu pemisahan berdasarkan ukuran kacang mete akan mempermudah pengolahan selanjutnya. Yang kedua, mengupas kacang mete yang masih ada kulitnya. Kulitnya itu dikupas dengan menggunakan alat yang bernama kacip. Sedangkan kulit jambu mete itu bisa dibuat kayu bakar karena kulit mengandung banyak getah yang bermanfaat sebagai kayu bakar. Yang selanjutnya kacang mete lalu dikupas lagi. Proses ini dinamakan dicukil atau semacam mengambil keong dari karangnya. Yang keempat, masih mengupas kacang kulit mete. Namun kulit yang dikupas itu semacam kulit ari. Dan tahapan yang terakhir, melakukan penyortiran, dipilih-pilih mana kacang mete yang bagus dan tidak. Nah, itu dia cara budidaya hingga pengolahan jambu mete hingga menjadi kacang mete yang biasa dikonsumsi. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. See you di next video.